Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pagi hari ini kita dipertemukan lagi di majelis taklim ini. Mudah-mudahan ini merupakan satu majelis yang mendapatkan barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat untuk kita semuanya, keluarga kita ya, fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita ingin membicarakan karakter ya. Karakter kita. Kalau sudah kita laksanakan alhamdulillah, menjadi betul-betul karakter ya. Tapi kalau belum, kita usahakan. Sebenarnya banyak sih karakter itu ya, dari kita gitu, umat Islam. Tapi barangkali ada hal-hal yang pokok, yang itu menjadi ciri yang paling utama dalam kehidupan kita. Nah, 10 karakter yang kita maksudkan ini adalah hal-hal yang pokok itu, yang mestinya memang kita memilikinya, kita lekat dengan karakter itu. Nah, itu yang kita maksudkan ya. Baik, apa saja? Ini yang pertama ya. Jadi kita orang-orang Islam itu paling pokok ini setelah keimanan kita ya, itu menjalankan kewajiban-kewajiban kita. Nah, kewajiban yang paling utama itu adalah melaksanakan sholat wajib. Nah, kalau bisa, sholat wajibnya itu dilaksanakan berjamaah gitu. Nah, ini yang pokok sebenarnya. Jadi ada kata berjamaahnya itu. Kalau sholat wajibnya saya rasa insya Allah sudah pada melaksanakan semua. Tapi upayakan sholat wajib berjamaah, kecuali kalau memang kondisinya tidak memungkinkan ya. Kalau bisa untuk sholat berjamaah, hendaklah sholat berjamaah. Terutama bapak-bapak ya. Bapak-bapak ini dalam pemahaman kita, sholat berjamaah di masjid itu hukumnya adalah sunnah muakkadah. Jadi sunat yang ditekankan. Kalau ditanya yang penting sholat berjamaah atau di masjid, nah gitu ya. Ya, jawabannya ya sholat berjamaah di masjid, bukan asal berjamaah. Nah, kalau ibu-ibu di rumah dengan anggota keluarga yang di rumah, itu boleh tidak ibu-ibu ke masjid? Boleh, tidak dilarang. Ikut berjamaah di masjid itu dibolehkan. Nah, itu hukum yang kita pahami semacam itu. Ya,
Di Tarjih Muhammadiyah juga semacam itu. Oleh karena itu kita harapkan kita ini melaksanakan sholat berjamaah di masjid, yang saya maksudkan ya. Jangan anggota keluarga itu misalnya 5 orang, cowoknya 3, putrinya 2. Lah yo jamaah nang omah wae gitu ya. Bukan itu yang dimaksudkan. Tapi berjamaah di masjid, di musola terdekat ya, kita ikut di dalamnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus sholata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, wa aqimus sholata. Perintah untuk menegakkan salat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Nah, di sini ini bersama orang-orang yang rukuk itu. Ya. Jadi tidak sendirian. Kata ma'ar raki'in dalam beberapa kajian dari ayat ini tafsirnya ya berarti ada unsur tidak sendirian, unsur berjamaah. Warka'u ma'ar raki'in. Nah, ini penting saya rasa ya. Jadi bapak-bapak ini menjadi karakter kita. Jangan suka sendirian. Sah apa tidak kalau sendirian? Ya sah. Salatnya sah. Insya Allah kalau memenuhi syarat rukunnya ya sah. Cuman dia tidak memiliki afdoliyah, tidak memiliki keutamaan. Bahkan ada sebagian ulama yang mewajibkan sholat berjamaah di masjid itu, ya. Tetapi kita memahaminya sebagai sunnah muakkadah, sunat yang ditekankan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, qala irji'u ila ahlikum fa'aqimu fihim wa'allimuhum wa'muruhum wa dzakara asya'a ahfaduha aw la ahfaduha wa sallu kama ra'aitumuni usalli fa idza hadarat as-shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Artinya kurang lebih beliau bersabda, irji'u ila ahlikum, kembalilah kamu kepada keluargamu. Wa aqimu fihim, dan tinggallah bersama mereka. Wa allimuhum, dan ajarkanlah kepada mereka. Wa muruhum, ya, dan perintahkan kepada mereka itu salat. Itu. Wa dzakara asya'a ahfaduha au la ahfaduha. Beliau lantas menyebutkan sesuatu yang aku tidak ingat atau aku lupa. Beliau mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti kalian lihat aku salat. Di sini ada perintah, fa idza hadarat as-shalah, apabila datang waktu salat. Jadi salat itu sudah tiba waktunya, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaklah salah seorang dari kamu azan. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah ada yang menjadi imam di antara kalian dari orang-orang yang lebih sepuh di antara kalian. Ini kan berarti perintah supaya kita sholat berjamaah itu. Hadis yang lain juga menyatakan, ya, sholatul jamaati afdalu min sholatil fardhi bisab'in wa ishrina darajatan. Salat berjamaah itu lebih banyak pahalanya 20 derajat, 27 derajat daripada salat sendirian. Jadi kita upayakan, ya. Karena ini tidak wajib, ya, kalau suatu saat ada halangan, misalnya safar, sakit, ya enggak apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau longgar, enggak ada masalah, ya usahakan kita berangkat menuju ke
masjid, ke musola untuk sholat berjamaah, terutama untuk bapak-bapak, gitu ya. Ini karakter ini. Ini harus kita upayakan. Jadi sebagai satu bentuk bahwa kita menginginkan pahala yang lebih besar. Dan juga ini sekaligus menjadi syiar Islam. Coba bayangkan kalau masjid-masjid yang megah-megah. Sekarang masjid megah-megah ya, bagus-bagus gitu ya, besar dan wah Masya Allah gitu ya. Tetapi jamaahnya juga harus banyak gitu. Jangan megah masjidnya, sholat subuh cuman jangan-jangan sama imam sama muadzin tok yang isi ya toh. Malah ada mungkin ya adzan, ya iqamah ya jadi imam sekalian, makmumnya nggak ada. Jangan sampai. Ya. Nah, masjid-masjid kita, musola-musola kita usahakan dipenuhi. Itu. Bahkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya menemukan beberapa masjid musola justru di mana masyarakat itu muslimnya minoritas, itu justru penuh-penuh. Nah, kita ini yang mayoritas di sini apalah sedikit ya. Nah, ini diupayakan. Yang kedua, rutin membaca Al-Qur'an. Ya. Rutin membaca Al-Qur'an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dengan bacaan tersebut. Satu kebaikan dilipatkan menjadi 10 kebaikan yang semisalnya, dan aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, berarti sudah ada 10 kebajikan. Ya. Nah, ini menjadi kebiasaan kita. Jangan ketungkul. Bahasa para anto ketungkul. Jangan ketungkul pekerjaan sehingga kita tidak meluangkan waktu untuk baca Al-Quran. Waktunya sama. Zaman para ulama madhab, ada Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan masih ada imam-imam yang lain banyak banget imam madhab. Waktunya sama 24 jam dengan sekarang. Kalau mereka bisa menghatamkan Al-Quran 1 minggu sekali, para sahabat juga menghatamkan Al-Quran 1 minggu sekali, sama-sama 24 jam. Lah kita ya berapa kali? Sekali dalam 3 tahun. Sekali dalam 1 tahun, tidak apa-apa. Tetapi ada waktu yang hari-hari itu dari 24 jam itu kita manfaatkan betul untuk baca Al-Quran. Barang 1 kebet, 2 kebet. Istilah kebet apa ini? 1 muka. Nah, 1 kebet itu 2 muka ya. 1 kebet itu 2 muka. Itu. Itu kita upayakan. Paling berapa menit sih? Ya. Insya Allah orang yang suka membaca Al-Quran dengan ikhlas, dia akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan ya. Saya mendapati orang-orang yang suka membaca Al-Quran, ikhlas mereka mengajarkan Al-Quran, itu rata-rata hidupnya mulia. Kalau saya bilang mulia itu jangan memandang kaya ya, nah, gitu ya. Kayaknya hidupnya itu nggak ada masalah, lancar saja ya. Lancar saja, nggak punya utang, nggak sakit-sakitan gitu ya, nah, gitu. Coba diperhatikan orang yang betul-betul ikhlas mengajarkan Al-Quran, mengajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, dia mengamalkannya, Masya Allah mulia betul, ya. Melihatnya itu kita senang. Nah, jangan hanya melihat sekarang kita, tapi kita menjadikan diri kita ikut menjadi seorang yang suka membaca Al-Quran. Jadi 1 huruf 10 kebajikan, 10 kebaikan.
Jadi kalau Al-Quran itu kan jelas suratnya ada 114 surat, ya kan? Ayatnya ada berapa? Ya, 6.666 sebagian begitu ya. Walaupun ada perbedaan pendapat ulama tentang jumlah itu karena pemenggalannya yang beda. Oh, nggih. Monggo Bapak, Ibu radi rapet ngaten ini. Jadi semakin penuh sana belakang. Nah, digeser gini, biar cukup untuk ibu-ibu. Nah, the closer, the hotter. Semakin dekat, semakin hangat. Baik, kita lanjut, nggih. Jadi pahala membaca Al-Quran itu sangat besar. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu ya, kalau kita membaca Al-Quran itu dengan tartil, pelan-pelan, diresapi, syukur juga, karena kita sudah lancar insya Allah ya membaca Al-Quran, juga diketahui artinya, supaya faham isi kandungannya. Jadi tidak berlalu begitu saja. Katakanlah panjenengan baca satu muka, dua muka dalam satu waktu, berhenti sejenak dipelajari gitu. Disunnahkan pula ketika membaca Al-Quran itu kita menangis. Ini adab membaca Al-Quran, meresapi isi kandungannya, ya, ayat-ayat yang terkait dengan apa, perbuatan dosa misalnya, ayat-ayat yang terkait dengan pengampunan Allah kepada kita, hendaklah kita bisa menangis di situ. Ayat-ayat yang terkait dengan bagaimana kita harus menghormati, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingatlah orang tua kita. Ya, nangislah ketika membaca Al-Quran, tidak apa-apa. Ya. Membaca Al-Quran hubungan keluarga kan ada ya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, gitu kan. Itu kan berkaitan dengan keluarga. Ingat istri yang sudah meninggal duluan, ingat suami yang sudah meninggal duluan, kebaikan-kebaikannya diungkap kembali. Kemudian kita bersyukur dalam keadaan nangis membaca Al-Quran itu. Nanti dilanjutkan lagi, dibolehkan. Ada anak kita yang mungkin lebih dulu meninggal dunia, ingatlah dia. Orang tua kita yang meninggal duluan, ingatlah mereka. Ya. Berhenti sejenak, ketika semacam itu ya berhenti sejenak, jangan sambil begitu sambil baca terus, nanti nggak benar bacanya. Berhenti sejenak, jangan hanyut tapi terus hanyut-hanyut dan jadi nggak jadi baca nanti. Berhenti sejenak, kita ingat kebaikan-kebaikan orang, kemudian kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Semua adalah karunia Allah. Kehadiran suami kita, kehadiran istri kita, kehadiran anak-anak kita, ya, kebaikan orang tua kita, bahkan kehadiran tetangga-tetangga kita, itu juga adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat kebaikan-kebaikan mereka, jangan yang diingat malah yang nyebeli. Biarkan yang sebel itu sudah berlalu saja, ya. Jadi yang diingat adalah kebaikan-kebaikan mereka. Renungkan sejenak, barang beberapa detik, beberapa menit. Nah, insya Allah kita akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di sana kan ada ayat Al-Quran misalnya ya, yang terkait dengan apa namanya, masalah keluarga misalnya ya. Misalnya terkait dengan saudara-saudara kita, terkait dengan tetangga-tetangga kita yang mungkin secara rezeki gitu
Kebetulan kita lebih baik daripada mereka. Misalnya kita baca innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya gitu kan. Ya kita ingat saudara-saudara kita. Kita bersyukur bahwa oh saya ternyata lebih dari tetangga kita. Nangislah. Ya betapa Allah begitu kasih sayang kepada kita. Nah itu ketika membaca Al-Quran. Dan ini dijadikan menjadi kebiasaan rutin membaca Al-Quran. Dari 24 jam itu barang berapa menit lah. 10 menit katakanlah gitu. Untuk membaca Al-Quran. 10 menit itu sudah lama. Ya, sudah banyak bagi mereka yang sibuk. Apalagi yang tidak sibuk. Kalau yang tidak sibuk ya meluangkan waktu lebih banyak. Beberapa waktu yang lalu saya bersama beberapa teman menengok Ustadz kita Pak Muhtamizi di Paponan. 1 tahun ini beliau menghendaki khatam Al-Quran 80 kali. Tahun yang lalu sudah berlangsung 70 kali dan targetnya tahun ini 80 kali khatam dalam 1 tahun. Apa yang menjadi cita-citanya? Cita-citanya ketika saat-saat tahun meninggal nanti dia sudah jauh lebih banyak, lebih dari 100 kali menghatamkan Al-Quran. Itu cita-citanya. Ya. Sekarang beliau sudah sepuh, sudah 92 tahun, 93 tahun. Dulu ketika muda kan ngisi ngaji juga di sini ya kan. Kalau ada yang ingat almarhum Pak Dalhar, mungkin juga ingat ya. Jadi itu menjadi contoh-contoh kita ya, yang kita teladani dalam hal membaca Al-Quran ini. Nah, mari kita luangkan barang beberapa waktu rutin ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal yang terbaik itu adalah yang acek walaupun hanya sedikit. Katakanlah panjenengan meluangkan waktu barang 1 kebet, 2 kebet membaca Al-Quran tapi acek, itu bagus ya. Nah ini penting, jadi membaca Al-Quran manfaatnya sangat banyak ya. Al-Quran nanti akan datang pada hari kiamat menjadi syafaat bagi orang yang suka membacanya. Al-Quran yang kita baca itu nantinya akan menjadi mahkota bagi bapak dan ibu kita ketika kita banyak hafal Al-Quran. Surat Al-Mulk 30 ayat yang suka kita baca, kalau bisa hafalkan kalau bisa. Itu nanti juga akan menjadi benteng kita dari siksaan Allah Subhanahu wa taala di alam kubur. Jadi kalau kita ingin dilepaskan dari siksa kubur, hafalkanlah surat Al-Mulk. Tadi malam saya ngaji di Campur Salam itu saya sampaikan, menghafal Al-Quran, katakanlah surat Al-Mulk, itu tidak harus kita menghafal seperti anak-anak kita itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Dihafalkan lagi, dihafalkan. Nanti kalau orang tua kayak kita, hafal 5 ayat yang pertama, masuk yang ke-6, yang 5 ayat sudah lupa. Ya. Biasanya begitu. Karena itu saya menyarankan tadi malam itu, baca saja setiap malam 2 kali 3 kali. Entah nanti pada hari keberapa kita akan hafal sendiri tanpa menghafal. Itu Al-Quran begitu. Coba saja panjenengan baca. Tadi misalnya saya contohkan surat Al-Mulk, dibaca saja setiap malam 2 kali misalnya. Kan hanya 30 ayat, berarti kalau 2 kali kan 60 ayat, kan pendek ya kan. Tapi acek setiap malam, waktunya acek. Nanti entah hari kesekian, insya Allah dengan sendirinya kita akan hafal ya. Kalau nggak percaya buktikan dulu, jangan tidak percaya belum membuktikan ya.
nanti hafal sendiri. Dulu sekian tahun silam ketika masih sekian, itu saya hafal surat Al-Mulk ya kayak gitu. Saya baca terus setiap malam. Gitu. Lama-lama hafal sendiri. Ya. Nah, itu antara lain. Rutin membaca Al-Quran ya. Ini karakter kita. Jangan dilewatkan ya. Ya. Khawatir kita, berkhawatirlah kita pada diri kita itu kalau kita meninggal dunia dalam keadaan kita tidak biasa membaca Al-Quran. Gelo banget sampean itu. Gelone iki ning mburi, ya toh. Iya. Jadi mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala, masih hidup sekarang ini, udara segar seperti ini, itu kita manfaatkan di antara 24 jam, kita luangkan ada waktu-waktu membaca Al-Quran. Itu yang kedua. Nah yang ketiga, kita mesti gemar berinfak. Ya. Ini diperintahkan oleh Al-Quran. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 254 misalnya kan. Atau ini surat Al-Munafikun ayat 10 diperintahkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadukum al-maut. Ya, dan berinfaklah kamu sekalian dari apa-apa yang kami rizkikan kepada kamu min qabli ayyatiya, sebelum datang kepadamu kematian. Kalau sudah mati nggak bisa infak gitu ya, nggak bisa infak. Bahkan ayat ini kan menunjukkan kepada kita betapa orang yang dulunya tidak suka infak itu pengen kembali hidup supaya bisa berinfak gitu. Ya, surat Al-Munafikun ayat 10 itu. Nah, infak ini enggak usah jor-joran. Kalau kita kapasitasnya itu mampu 1.000 ya 1.000 rupiah. Kalau kapasitasnya mampu 2.000 ya 2.000 rupiah. Kalau 5.000 ya 5.000 rupiah. Kalau 50.000 ya 50.000 rupiah. Kalau 500.000 ya 500.000 rupiah. Berbeda-beda satu sama lain. Tapi berinfaklah. Saya memperhatikan di musola dekat rumah saya itu ada seorang ibu-ibu yang setiap kali berjamaah sholat subuh sebelum masuk musola itu dia menyisihkan uangnya, masukkan ke kotak infak di musola itu. Hampir setiap kali dia datang subuh itu membawa infak. Saya nggak pernah ngintip berapa yang dimasukkan ya, nanti dikira ngintip ibu-ibu. Tapi saya melihat ya hampir, karena jajaran satu daeratan itu, rumah-rumah itu ketika kumandang azan kemudian kita berangkat gitu kan, kelihatan bareng-bareng gitu ke musola, nampak itu yang satu orang itu yang saya perhatikan kok selalu memasukkan ke kotak infak. Jadi ini menjadi kebiasaan, ini menjadi karakter. Bapak dan Ibu, infak ini tidak akan menjadikan kita miskin. Ya, Allah akan mengembalikan apapun yang kita infakkan dalam bentuk yang dikehendaki Allah. Kita nggak tahu seperti apa. Ya, tapi pasti akan dikembalikan oleh Allah dan berlipat ganda. Itu infak. Jadi hendaklah kita coba. Nah, kalau diparahkan sekarang ini, sedang parahkan kayak duit gawe besar banget ya, ya tanah ya, kemudian apalagi rencananya mau bikin Islamic Center gitu kan, besar. Berapapun panjenengan punya, masukkan sebagiannya di sana. Ya, sekali lagi tadi sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Jangan jor-joran, jangan memaksa diri sampai kemudian rumahnya terbengkalai, ya itu nggak boleh ya.
Tetap yang namanya keluarga itu ya harus tersedia kebutuhan-kebutuhan. Bukan untuk kemewahan saya maksudkan. Kebutuhan-kebutuhan pokok, kalau sudah makan minumnya tercukupi, pakaian tercukupi, kendaraan tercukupi, gitu kan? Ya. Jangan kalau sudah punya 5 mobil mau beli yang ke-6. Padahal yang 5 mobil yang dipakai cuma 1, yang 4 nganggur. Nah, itu sudah cor-coran beli mobil, bukan cor-coran infak gitu ya. Jadi tidak boleh mengabaikan kebutuhan keluarga, tetapi juga tidak boleh sama sekali tidak pernah infak. Nanti menyesali itu di kemudian hari. Jadi di sini wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah kamu sekalian dari apa-apa rezeki yang kami berikan kepada kamu. Sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita hakikatnya untuk orang lain. Apakah untuk fakir miskin, apakah untuk fisabilillah, apakah untuk kepentingan umum ya, macam-macam, untuk masjid, untuk madrasah, untuk pesantren, untuk jalan ya, untuk itu Islamic Center, bermacam-macam. Dan itu semua akan menjadi amal jariah kita. Ingat ada sebuah hadis yang disampaikan, idza mata ibnu Adam, apabila seorang anak Adam itu meninggal dunia, inqata amaluhu, akan terputus semua amalnya itu, illa min salasin, kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, sedekah yang terus mengalir. Jadi hakikat rezeki kita itu yang kita infakkan itu. Betapapun kita sudah meninggal dunia, itu masih mengalir pahalanya untuk orang yang infak, orang yang sedekah. Kalau zakat itu ada ketentuannya sampai nisab, dan kalau nisabnya sampai kemudian dia ada ukuran-ukurannya untuk mengeluarkan zakat. Tapi kalau infak dan sedekah tidak dibatasi berapapun. Tadi saya katakan yang siap 1.000 ya 1.000, yang siap 2.000 ya 2.000, yang 5.000 ya 5.000, yang 50 ya 50, yang 500.000 ya 500.000, yang mampu 5 juta ya 5 juta, gitu kan? Mampu lebih dari itu ya lebih dari itu. Cuman catatannya tadi jangan sampai keluarga terbengkalai, tetapi juga jangan sampai sama sekali kita tidak pernah sedekah, tidak pernah infak, nanti gelo sendiri gitu. Nah ini, jadi termasuk amal yang akan mengalir pahalanya menjadi sedekah jariyah itu adalah ini, dari infak ini, sedekahtin jariyatin. Kalau dalam perkara yang tadi kita sebutkan, au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang manfaat, ilmu yang ditularkan. Ilmu kalau ditularkan tidak akan pernah habis. Jadi ketika ilmu itu disampaikan kepada orang lain, justru dia akan tertantang pula untuk menggali ilmu-ilmu yang lainnya. Dan Allah akan memberikan semakin banyak ilmu. Awwalatin sholihin yad'u lahu, atau anak soleh yang mendoakannya. Nah, kalau kita menyekolahkan anak-anak kita itu, tiga-tiganya kena itu, sedekah jariyah untuk anak-anak kita kan. Ilmunya manfaat, anaknya jadi anak-anak yang soleh. Maka kalau menyekolahkan putra putri, jangan gerundel bapak ibu, ibu-ibu nek nyangoni sangu wae, jangan ya. Ya memang itu anak-anak gitu ya. Ya memang butuhnya sangu itu anak-anak. Kalau yang nyangoni ibunya gitu kan. Jadi kalau pengen disangoni ya jadi anak terus, gitu. Mau. Ya. Sudah waktunya kita memang nyangoni ya. Dulu kita disangoni bapak ibu. Maka kalau anak-anak kita minta sangu, jangan dimarahi. Sangu idik sangu gitu ya. Sekonti dite, saka Gusti Allah nek acak putrane jawab begitu bagaimana kita? Ya saka Gusti Allah, Bu, gitu. Ya, sulit.
Ya sudah, kita ikhlas. Itu memang kewajiban kita. Tetapi ya memang harus ada ukuran-ukurannya supaya bisa dihemat gitu. Ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Hendaknya rutin menghadiri majelis taklim seperti ini ya. Hendaknya rutin menghadiri majelis taklim. Saya yakin ini ibu-ibu, bapak-bapak kalau sudah selesai sekolah, sudah selesai kuliah, bekerja, baca bukunya belum tentu setahun sekali. Kalau baca WA saben-saben, ya kan? Jangankan bapak ibu yang biasa gitu ya, guru itu kan wajib termasuk membaca buku. Itu belum tentu 1 bulan membaca 1 buku, belum tentu. Ini di kita ini, ya di kita, ya di Indonesia ini, se-home Indonesia ini, dari Papua sampai ke Aceh sana, saya yakin guru-guru itu belum tentu 50% yang setiap bulannya membaca 1 buku tuntas, belum tentu. Nah itu harus kita sadari. Kita ini kan termasuk orang yang malas baca buku. Nah untuk menambah pengetahuannya, datanglah ke majelis-majelis taklim. Cukup mendengarkan, udu telinga, ya, udu telinga, catat, gitu. Kalau kita kok siap membaca buku, wah masya Allah kita, ya. Di Indonesia orang suka baca buku termasuk manusia langka. Ya, di Indonesia orang suka baca buku itu termasuk manusia langka. Ada memang yang setiap harinya itu baca buku gitu ya. Bahkan sampai bangun tidur saja itu cari buku gitu kan, ada. Ya. Karena saking sukanya baca buku. Tetapi yang demikian itu berapa orang gitu. Berapa orang. Nah karena itu untuk menanggulangi itu, maka hendaklah kita datanglah ke majelis-majelis taklim gitu, supaya tambah wawasan kita, terutama terkait dengan kewajiban-kewajiban kita selaku seorang muslim, selaku hamba Allah. Sehingga dengan majelis taklim itulah kita tambah pengetahuannya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita jauhi, tahu melalui majelis-majelis taklim. Tapi kalau menghadiri majelis taklim tidak, membaca tidak, terus tambah pengetahuannya di mana? Lewat TikTok Ustadz gitu. TikTok itu tidak semuanya baik, malah ada yang bahayani sih, ya. Itu. Nah, jadi ini penting. Jadi menimba ilmu, mengasah ilmu ini sangat penting. Allah firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan tinggikan di antara kalian itu, di antara orang-orang yang beriman ya, dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi ditinggalkan oleh Allah karena kemuliaan iman dan ilmunya. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Jadi luangkan waktu ngaji semacam ini ya, memang butuh waktu 1 jam paling tidak kan, dari jam 6 sampai jam 7 itu. Tapi itu masih lebih sedikit dibanding waktu yang tersisa untuk yang lain. Mengurangi waktu rebahan Ustaz gitu ya. Ya. Sekarang kan rebahan sambil ngaji bisa Ustaz. Buka YouTube gitu kan. Gitu ya, sambil rebahan. Ya silahkan mau begitu, tapi itu banyak penyakitnya. Ya. Banyak penyakitnya. Panjenengan datang ke majelis taklim semacam ini itu butuh effort. Pertama, dari rumah toto-toto dulu. Toto-toto itu gerak badan, tangannya, kakinya, pikirannya bergerak, ya kan? Bergerak. Sudah oke, siap, pakaiannya rapi,
Berangkat dari rumah ke sini, ada yang 100 meter, ada yang 200 meter, ada yang setengah kilo, ya kan? Itu bergerak, menjadikan kita juga sehat manfaat. Tapi kalau rebahan begini gitu, ya beda. Jadi nggak gerak. Jadi jangan pernah ngeluh kok kakian kolesterol, ya, karena merebahan saja. Datanglah majelis taklim, datangi gitu ya, supaya kita gerak gitu. Gerak. Nah, itu manfaat yang lain-lain gitu ya, manfaat yang lain-lain. Tapi yang penting adalah menghadiri majelis taklim untuk menambah pengetahuan kita tentang pengetahuan agama kita. Sehingga semakin kita tua, semakin kita itu tambah usia, semakin tambah ilmunya, semakin tambah amalnya, itu yang kita harapkan itu. Karena sangunya ya itu, nggak ada sangu yang lain. Rumah ditinggal, kendaraan ditinggal, bahkan suami istri anak ditinggal, ya kan? Sudah semua ditinggal. Kalau sudah sendirian itu, ya sudah, tinggal satu aja, amal kita. Oke, kita lanjutkan. Ini termasuk menjadi karakter kita yang kelima, yaitu disiplin. Ya, bukan diselipin. Disiplin. Tepat waktu, tepat aturan. Ya, kalau saya mengistilahkan itu, disiplin itu ada disiplin staf, disiplin soft, barisan. Orang mukmin itu harus rapi. Ya. Siapa yang diikuti oleh orang mukmin itu? Para ulama, gitu kan? Para umarok, gitu kan? Nah itu disiplin staf, soft, gitu. Seperti ketika kita sholat harus lurus, ya. Jangan ketika yang lain meluruskan malah nesu. Imam ya orang ngelokke kok sampai ngelokke. Jangan. Ya memang disuruh lurus, ya kan? Disuruh lurus, yang rapi, yang rapat itu. Nah itu perintah kan. Jadi disiplin itu disiplin soft. Disiplin yang kedua adalah T, yaitu tugas. Kita punya tugas semua. Suami punya tugas, istri punya tugas, anak-anak punya tugas. Ya, yang pegawai juga punya tugas di kantornya. Yang petani ya punya tugas ke sawah gitu kan. Yang pedagang punya tugas ke pasar gitu kan. Semua punya tugas. Disiplin tugas. Ini istilah saya saja ya. Supaya kita disiplin dalam banyak hal. Disiplin soft, disiplin tugas. Yang ketiga adalah disiplin aturan. Di mana saja kita berada selalu ada aturan. Meskipun mereka yang mengatakan hidup bebas, sesungguhnya mereka pun punya aturan dalam kebebasan mereka itu. Tidak ada di dunia ini yang orang lepas dari aturan. Panjenengan punya rumah sendiri, hidup sendirian. Kira-kira ada aturan tidak? Panjenengan sendiri mengatur diri panjenengan, ya kan? Mesti ada aturan. Apalagi hidup di sebuah negara, negara punya aturan. Hidup di suatu pemerintahan, pemerintah punya aturan. Hidup di suatu keyakinan agama, agamanya punya aturan, ya kan? Semua punya aturan. Nah ini mesti kita disiplin. Tidak ada kita sebebas-bebasnya manusia. Mereka yang mengaku hidup bebas itu pun tetap di dalamnya ada aturan-aturan. Kan kita sering lihat orang-orang yang kayak bebas betul gitu ya. Kadang-kadang kita lihat itu kayak domandi apa tidak misalnya gitu ya. Itu tetap punya aturan dalam komunitasnya. Tidak mungkin tidak. Ya, yang kalau aturan itu dilanggar mereka akan merasa tersakiti oleh dilanggarnya aturan itu. Karena itu disiplin yang ketiga adalah disiplin aturan. Kemudian yang keempat, saya tadi mengistilahkan disiplin step W gitu ya, step P, bukan pakai F tapi pakai P, step. Itu program. Semua kita punya cita-cita yang kemudian kita istilahkan dengan program. Punya cita-cita. Hendaklah kita disiplin mencapai cita-cita. Bagi anak-anak muda yang ingin punya rumah, menikah masih baru, belum punya rumah,
programnya punya rumah ya harus kenceng gitu kan, harus kenceng. Yang muda-muda belum nikah gitu ya, pengen nikah ya programnya harus kenceng. Kapan saya nikah kan gitu. Yang sudah jadi kakek nenek programnya apa? Baca Al-Quran tadi, baca Al-Quran, rajin sholat. Nah, itu harus dibuat program disiplin, disiplin. Nah, juga disiplin waktu, ya, disiplin waktu. Misalnya surat Al-Jumu'ah ayat 10, ayat 9 sampai 10 itu di dalamnya terkandung nilai-nilai kedisiplinan. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ini mari kita lihat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Khitabnya kepada orang-orang beriman ya, kita semuanya. Idza nudiya lis-sholati, apabila dipanggil untuk salat mi yaumil jumu'ati, pada hari Jumat, yakni ada perintah untuk melaksanakan sholat Jumat. Fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah kamu kepada ingat kepada Allah. Ini kan mengandung unsur kedisiplinan. Waktunya berdagang ya berdagang, tapi waktunya sholat ya sholat, gitu. Ada di situ disiplin aturan, disiplin tugas, disiplin waktu, di situ ada, ya. Sehingga beberapa tulisan yang saya baca menjadikan ayat ini menjadi sebuah dalil yang menunjukkan bahwa orang Islam itu mesti disiplin. Bahkan dikatakan wadzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kalau ini berbicara ke fikih, ya, berbicara ke fikih, sudah kumandang azan untuk sholat Jumat, seorang laki-laki masih berdagang, maka menurut sebagian ulama dagangannya itu tidak sah, jual belinya itu tidak sah, karena dia harus sudah meninggalkan perdagangan itu untuk menuju sholat Jumat, ya. Nah, tapi ini pendapat ya ahli fikih, nanti bisa dikaji lebih dalam lagi. Tapi ada yang punya pendapat semacam itu. Nah, ini kan berbahaya kita. Ya, laku badis sayutoi ning wis adzan gitu ya. Tapi tidak sah. Nah, gimana itu? Ya, ini menunjukkan yang saya ingin maksudkan, saya ingin sampaikan betapa kita mesti disiplin. Saat berdagang ya berdagang, saat berhenti berdagang untuk beribadah ya beribadah. Ayat yang berikutnya itu, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Apabila sholat sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, maka hendaklah kamu bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillahi, dan carilah karunia-karunia Allah. Disiplin lagi kan? Kalau ibadah sudah selesai, ya sudah bertebaran lagi, cari nafkah lagi. Wadhkurullaha katsira, dan ingatlah kepada Allah banyak-banyak. Zikirlah kepada Allah, ingat kepada Allah dalam segala aspek kehidupan kita, supaya kita ingat kepada Allah. La'allakum tuflihun, agar kamu sekalian termasuk orang-orang yang beruntung. Nah, ini Al-Quran, ya. Jadi semacam itu Bapak dan Ibu. Yang keenam, ini sampai 10 sih. Tertib administrasi, ini menjadi karakter kita ini, ya. Ada beberapa ayat Al-Quran yang mestinya bisa dipakai untuk ini. Satu contoh misalnya, kalau kita bertransaksi itu harus ditulis faktubuhu. Transaksi jual beli harus ada tanda bukti, ya, bahwa sudah ada pembayaran, sudah lunas misalnya. Itu termasuk tertib administrasi itu. Nah, di ayat ini surat An-Nisa ayat 59 ini juga dijadikan sebagai satu sandaran betapa kita mesti tertib. Ya ayyuhalladzina amanu atiiallaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum.
fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Ini juga ayat yang dipakai sandaran bahwa kita mesti tertib. Ya. Baik, itu yang keenam ya. Nah, mari, jadi orang Islam mestinya tertib. Bahkan di beberapa pengajian kayak kita ini, meskipun kuliah subuh ini ada absennya. Ya. Jadi di depan sana itu disediakan kertas. Jadi yang hadir nanti nulis namanya. Ya. Di sini juga ada, alhamdulillah. Muter. Nah, itu termasuk administrasi. Ya, sehingga terdata siapa sih jamaah kita itu. Terdata. Nah, bagus. Yang ketujuh adalah suka menghargai pendapat orang lain. Ini penting saya rasa untuk saya agak sedikit tekankan. Di situasi kita saat ini ada sebagian orang yang menjadikan media sosial itu tempat ajang curhat, tapi sekaligus ajang membuli orang, merendahkan orang, menghina orang, menghujat orang. Kira-kira ada enggak di media sosial itu? Banyak. Hidup ini kita beragam dimanapun, sejak zaman dulu. Karena Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ayat ini kan menunjukkan Allah menjadikan manusia bermacam-macam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa supaya ta'aruf. Berarti masing-masing punya karakter, punya kultur sendiri-sendiri. Ada yang kalau bicara itu agak bentak-bentak, ada yang kalem saja, gitu kan? Coba panjenengan kalau datang ke Arab itu, mereka ngomong biasa itu kita, wong kok goyo padu toh gitu kan? Itu. Panjenengan datang ke daerah mana? Purbalingga, Purwokerto, mungkin gitu kan? Yang ngapak. Panjenengan mendengarkan di pasar gitu kira-kira. Ini ngomong apa gitu kan? Kulturnya beda. Mereka lebih bloko suto. Ya. Karakternya itu ada. Dikatakan bloko suto itu kalau kaya dibaca K. Ya, katak ya katak. Gitu ya. Segoyo, sega karena tulisannya sega. Gitu kan? Gitu. Yang gitu. Ini menunjukkan karakter juga. Keterbukaan juga. Bloko suto. Itu bermacam-macam. Karena itu pendapat orang bisa bermacam-macam. Nah, ketika pendapat orang bermacam-macam, hendaklah kita menghargai pendapat orang itu. Jangan memaksa orang lain harus sama dengan kita. Apalagi dalam perkara-perkara agama yang sudah menjadi keyakinannya. Ada orang berpendapat besok tanggal 1 Syawal, misalnya begitu. Sementara ada orang lain mengatakan belum. Atau bahkan ada yang mengatakan sudah lewat, gitu kan? Nah, kalau itu sudah menjadi keyakinannya dengan dasar ilmunya, ya kita hargai. Kita nggak bisa memaksa mereka untuk sama dengan kita. Sama seperti kita juga tidak bisa dipaksa oleh mereka. Yang penting kalau begitu adalah, kalau dalam Islam ini, masing-masing pandangan punya dasar, ya, punya hujjah. Kalau kita orang awam mengikuti para ulamanya, yang ulama itu juga punya hujjah, punya pandangan. Nah, kita mengikuti dengan ittiba mereka, ittiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, dan para ulama-ulama yang mengikuti mereka. Ya, itu kita hargai, gitu. Ya. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya,
Apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik atau paling tidak sama. Itu. Nah, jadi ini menjadi dasar kita menghargai pendapat orang lain. Gitu. Jangan memaksa. Tapi kalau begitu apakah kita tidak boleh berdakwah? Boleh berdakwah. Tapi berdakwah itu bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan cara hikmah dan cara mau'izah yang hasanah. Tapi sekarang ini mau'izah hasanah kok jadi nasihat manten ya kalau di kita ya. Mungkin mari mau'izah hasanah itu mesti dimantenan. Mau'izah hasanah itu apa? Ya. Nasihat-nasihat yang mengandung kebaikan. Nah, berdakwah itu hakikatnya adalah kita menghendaki orang lain supaya menuju kepada kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika, ajaklah orang lain itu menuju kepada jalan Tuhanmu. Tapi karena ini menghendaki kebaikan, maka caranya juga harus dengan cara yang baik. Gitu loh. Ini ada contoh menghendaki kebaikan tetapi dengan cara yang tidak baik. Ini enggak boleh. Contohnya apa? Membantu orang-orang miskin tapi dengan cara mencuri barangnya orang-orang kaya. Ah, itu enggak boleh. Cerita Robin Hood gitu kan. Ya. Jadi orang-orang yang kaya itu dibobol, diambil hartanya. Ya. Nah, kemudian itu dipakai untuk membantu orang-orang miskin. Enggak boleh semacam itu. Niat kebaikan, caranya juga dengan cara yang baik. Gitu. Mau membantu orang untuk kejahatan enggak boleh. Ada orang mau mencuri. Dia butuh sepeda motor. Kok panjenengan menyediakan sepeda motornya? Rono tak silihi sepeda motor untuk mencuri. Enggak boleh. Enggak boleh. Ya. Nah, tetapi dalam menghargai pendapat orang lain itu kita perlu tekankan. Oke, kita lanjutkan yang ke-8. Kita punya jiwa sosial. Ya. Memperhatikan keadaan orang lain, punya empati yang tinggi. Ya. Seperti tadi diumumkan bahwa ada salah satu ustadz kita yang sedang keseripahan karena ibunya meninggal. Ada rasa iba kita berdoa, ya Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'afu anha, Allahumma akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha, dan seterusnya. Berdoa bisa sendiri-sendiri. Kalau ada yang mau takziah, takziahlah. Itu termasuk bagian daripada memiliki jiwa sosial. Ketika ada orang yang sakit, hendaklah kita mendoakan yang sakit, menengok mereka. Kalau tidak sempat menengok, paling tidak mendoakan supaya segera sehat. Ya, tapi kalau sempat menengok atau menyempatkan untuk menengok, itu yang lebih bagus. Nah, itu termasuk jiwa sosial, dan ini menjadi karakter kita mestinya ya. Jadi karakter kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala tu'amil miskin. Ya. Nah, ini menjadi karakter ini. Ya. Oke, yang ke-9. Gemar menjalankan syariat. Ya, gemar menjalankan syariat. Jadi kalau berbicara syariat dia lebih antusias daripada bicara yang lain. Apa enggak boleh kita berbicara dagang tapi antusias? Ya boleh, bukan dilarang. Karena perdagangan itu juga bagian daripada syariat itu. Ya. Tetapi berdagang yang sesuai syariat gitu. Bertani ya sesuai syariat. Ada pertanian yang tidak sesuai syariat? Ya ada. Ya, pertanian tidak sesuai syariat. Ili-ili
banyu, ili-ili banyu, ya kan? Punya kita di Iliani, masan ngon tanggani bumpeti gitu kan. Nah, itu namanya tidak sesuai syariat, ya. Batas-batas itu galengan semakin lama kok semakin bergerak. Ya kenapa ya? Karena dipatoli gitu ya. Dipatoli sehingga batasnya berbeda gitu. Wah, itu enggak boleh. Jadi itu bukan haknya kita. Ya. Setiap satu jengkal tanah yang kita ambil dari orang lain yang tidak haknya, itu besok di akhirat akan menjadi beban di punggungnya, akan menjadi beban, ya. Maka hati-hati itu. Jadi kalau kita punya sertifikat, ya, sertifikat tanah, sertifikat, ya sudah sesuai patokannya itu aja. Kalaupun ada masalah, lebih baik kita kelong sedikit daripada kita ngelongi milik orang lain, menjadi beban di akhirat. Ini hati-hati ini. Nah, ini termasuk dalam rangka menjalankan syariat itu bertani yang sesuai syariat. Beternak sesuai syariat ada enggak? Ada beternak sesuai syariat itu. Ya. Beternak yang tidak sesuai syariat contohnya apa? Beternak tapi tidak sesuai syariat. Panjenengan memelihara kambing 50 kambing tapi malas ngarit. Nah, itu tidak sesuai syariat. Kasihan kambingnya jadi kurus-kurus. Gitu kan? Jadi kalau kita sudah memang mau memelihara kambing, ya kita harus suka ngarit. Ya, kasih makan kambingnya supaya gemuk-gemuk. Gitu. Itu tanggung jawab kita. Jangan dianggap tidak. Itu. Punya tanaman banyak, ya, tapi nggak pernah kemudian disiram, nggak pernah sampai, nggak bener itu kita, nggak koper pak, nggak koper. Kalau nggak koper ya itu buang, dikasihkan orang lain, itu supaya tidak mendolimi pada lingkungan. Jadi kita itu tidak hanya mendolimi diri sendiri, tapi pada lingkungan pun kita jangan sampai mendolimi itu. Ini ajaran Islam loh. Ya, ini ajaran Islam. Jadi kita mesti memperhatikan. Nah, gemar menjalankan syariat dalam semua aspek kita, ya. Oke, yang terakhir ini yang ke-10. Ini khusus untuk ibu-ibu, berhijab rapat sesuai syariat bagi muslimah. Ya. Nah, kalau bapak-bapak ya sama menutup aurat tapi kan tidak berhijab gitu ya. Ya, tetap menutup aurat gitu. Ini kenapa kok ini nomor 10 kemudian dimunculkan ya, karena masih banyak di antara kaum muslimah yang belum berjilbab secara baik, secara benar gitu. Nah, maka hendaklah kita ya sesuai. Ini menjadi karakter kita, ya, menjadi karakter kita. Itu kurang lebih 10 macam karakter yang mesti kita bangun. Nah, kalau ada pertanyaan, lantas yang sesuai syariat itu yang seperti apa? Saya jelaskan saja singkat. Aurat ibu-ibu itu adalah seluruh tubuhnya kecuali raut muka dan kedua telapak tangannya. Modelnya silahkan, warnanya silahkan, tetapi yang penting tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh. Nanti yang pria-pria kayak bapak-bapak ini nanti terkaget-kaget gitu. Itu tidak transparan gitu kan. Itu modelnya silahkan, warnanya silahkan, tidak memperlihatkan lekuk-lekuk tubuh, tidak transparan, kemudian tertutup auratnya gitu. Itu pendek kata semacam itu. Ya. Saya rasa demikian Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 karakter yang kita wajib usahakan supaya kita punya karakter itu. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan, keringanan kita sehingga kita bisa memiliki karakter itu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.